Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabina wa rasulina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala subhanahu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'du, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Apa kabarnya? Pada sehat semua ya? Alhamdulillah. Mohon maaf saya nggak bisa bahasa Jawa. Saya juga orang Jawa, tapi Jawa Barat, jadi nggak bisa. Bisanya bahasa Sunda, Pak. Mohon maaf kalau nanti ke depannya saya hanya menggunakan bahasa Indonesia. Mungkin begitu. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat karunia sehat yang jarang kita selalu syukuri. Kadang kita kalau syukuran apa kalau di sini? Syukuran panen. Syukuran apa lagi? Anak keterima di universitas. Syukuran diterima kerja. Tapi kita lupa bersyukur dengan anggota badan. Bersyukur dengan kesehatan. Kita kadang-kadang lupa jamaah. Kita baru ngeh punya mata, baru ngeh punya kaki. Kalau udah sakit mata, kalau udah sakit kaki, ngayal semuanya. Yang sakit kaki, ya Allah sembuhin kaki saya pengen ke masjid. Yang sakit mata, ya Allah pengen baca Quran. Tapi lagi sehat, sampean kemana? Dipakainya dipakai apa? Makanya Allah mengatakan kan, huwallazi ja'alakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Dialah Allah yang menciptakan pendengaran, dialah Allah yang menciptakan penglihatan, tapi sedikit yang mau bersyukur. Maka mudah-mudahan kita menjadi orang yang sedikit itu jamaah. Bersyukur dengan kesehatan badan. Kalau saya tanya, Pak, mau nggak nuker satu mata sama mobil mewah, mau nggak? Nggak mau, Ustaz. Saya tuker deh, kaki satu sama rumah mewah, mau? Itu bukti bahwa nikmat sehat ini nikmat yang harus kita syukuri. Bu, nggak apa-apa, baju kita biasa. Motor kita, ya, salju aja asal maju. Tapi kaki sehat, alhamdulillah Ustadz. Badan sehat, masih bisa kerja, masih bisa sholat. Itu nikmat besar. Maka kalau kita tiap kali bangun tidur, apa yang kita ucapin? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bangun tidur kita disuruh bersyukur karena Allah masih ngasih hidup. Kalau orang sini bilang ngasih urip, masih dikasih hidup. Dan itu jarang kita syukuri. Maka mudah-mudahan abis ini kita makin banyak bersyukur dengan kesehatan kita loh. Di kota ICU, ruang ICU itu penuh jamaah.
Dan kita jangan jadi pasien ICU ya, naudzubillah. Kadang kita bermimpi gini, ya Allah Ustadz, nggak apa-apalah, duit kita sedikit, tapi kita sehat. Itu orang tua kita dulu tuh. Yang penting sehat, yang penting sehat. Dan itu memang nikmat terbesar yang Allah berikan, modal terbesar yang Allah berikan buat kita. Makanya kalau bapak, ibu dikasih kesehatan oleh Allah, banyak-banyak bersyukur. Dan cara bersyukur paling ringan adalah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Ya, nerima duit hasil tani sedikit, Alhamdulillah. Masih bisa makan, Alhamdulillah. Itu pujian yang Allah pengen dengar dari hamba-hambanya. Karena Allah yang bilang, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, kami pasti tambah. Siapa yang nggak mau ditambah rizkinya sama Allah? Bukan jumlahnya jamaah, tetapi keberkahannya. Pernah nggak kita ngitung? Jamaah pernah ngitung nggak penghasilan berapa gitu? Ya Allah Ustaz, sebulan ini penghasilan kita berapa sih? 1 juta juga alhamdulillah nyampe. Dikurangin biaya listrik, dikurangin biaya bensin, dikurangin biaya makan. Kalau dihitung-hitung minus, Ustaz. Tapi kenapa masih hidup jemaah? Tapi kenapa anak-anak sehat, anak-anak sekolah, bapak masih bisa kerja? Itu namanya berkah. Berkah itu nggak usah banyak. Tapi ketika Allah tambahkan keberkahan dari rizki yang kita dapat, semuanya akan terasa cukup. Makanya Islam ngajarin ada sifat namanya qanaah. Qanaah itu kita ngerasa cukup dengan rizki yang Allah kasih. Hari ini kita akan membahas satu judul yang udah ada, inilah indahnya Islam. Kita pengen mencari tahu seindah apa agama kita ini. Kita ingin menjelaskan kepada orang-orang bahwa Islam ini indah. Tidak seperti yang orang bilang. Islam ini betul-betul memberikan jaminan. Islam ini rahmatan lil alamin. Hari ini kita akan bahas itu, poin per poinnya. Mungkin Ustadz nggak akan banyak-banyak. Ustadz akan ngasih 5 poin aja tentang bagaimana indahnya agama kita ini. Jamaah, yang paling pertama, keindahan Islam adalah Islam ini adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Khaliq. Satu-satunya agama yang Allah ridho adalah agama Islam. Ada yang tahu dalilnya apa dalam Al-Quran? Ustadz bawa hadiah soalnya. Ada. Gimana Pak? Inna dina indallahil Islam. Barakallahu fikum. Tolong tim saya kasih Bapak hadiah. Barakallahu fikum Pak. Nanti ada Pak. Ganti buat ongkos motor Pak. Ya, bismillah. Gitu. Masya Allah. Pokoknya siap-siap begini aja Pak. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah, satu-satunya agama yang Allah turunkan sejak Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dinil Islam. Makanya kalau kita mau tarik ke belakang, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam itu adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Sampai Allah menegaskan dalam Al-Quran, wa ma kana Ibrahima Yahudiyan au Nasraniyan. Nabi Ibrahim itu bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani, bukan orang musyrikin. Akan tetapi hanifam muslima. Nabi Ibrahim itu hanif, jauh dari kesyirikan, bertauhid, dan muslima, dalam keadaan muslim. Jadi kalau kita nggak ngerasa bangga dengan keislaman kita, aneh. Kalau kita tidak memunculkan keislaman kita, aneh. Tapi alhamdulillah jamaah, sepanjang Ustadz ngelihat dari kemarin datang
sampai sekarang bapak-bapaknya pakai peci, sarungan, batian, ibu-ibu pakai kerudung, sudah mempertontonkan bahwa saya ini muslim. Dan itu merupakan kebanggaan, itu merupakan iltizam. Kita ini bangga bahwa Allah menurunkan Islam dan aku mengikutinya. Artinya, bapak ibu sama agamanya dengan Nabi Ibrahim. Bapak ibu sama agamanya dengan Nabi Musa. Bapak ibu sama agamanya dengan Nabi Isa alaihissalam. Bapak ibu agamanya sama dengan agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu merupakan keindahan. Kita beragama sama seperti beragamanya para nabi. Masya Allah, makin banyak yang datang ini. Barakallahu fiik. Ya Allah, ya Rahman. Barakallahu fiik. Kita lanjut jemaah. Jadi kita harus bangga dengan keislaman karena agama kita sama dengan agama-agama para nabi. Dan yang paling bikin kita bahagia adalah Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan kita rizki, Allah yang memberikan kita hidup, Allah meridhoi agama kita. Ini adalah hal yang paling bahagia. Dan Islam ini memiliki kalimat yang memberatkan mizan kita jamaah. Kalimat ini kalau disandingkan dengan dosa-dosa, maka dosa-dosa ini lebih ringan. Apa kalimatnya? La ilaha illallah. Dan kalimat itu hanya dimiliki oleh umat Islam. Karena kalau umat lain ngomong la ilaha illallah, masuk Islam. Jadi kalimat ini cuma punya umat Islam. Karena kalau orang luar agama Islam bacain kalimat ini, ya masuk Islam. La ilaha illallah ini kalimat yang Allah paling suka, zikir tertinggi, dan ini hanya dimiliki oleh orang Islam. Kita mengatakan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kita perlu bangga. Ini indahnya Islam. Kita beragama dengan agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua jemaah, agama Islam ini indahnya di mana Ustaz? Indahnya ini karena Islam memiliki ajaran yang mengatur hak sesama muslim. Jadi antara bapak dengan jamaah lain, ibu dengan jamaah lain, ini ada haknya. Dan ini wajib diberikan. Kata Nabi SAW, kalau seseorang itu muslim, wajib dijaga harga dirinya. Harus dijaga dari lisannya. Gak boleh menghina jamaah. Ngelihat orang hitam dikit, reng sini reng, ireng kan, ireng sini reng. Gak boleh jamaah. Ngelihat gendut kayak Ustadz, dut, sini dut. Gak boleh jamaah. Kan kadang kita suka apa? Dolanan, main-mainan, bercandaan. Jangan berlebihan jamaah. Nabi yang bilang SAW, seorang muslim itu harus selamat dari lisannya. Ya, ngelihat orang miskin, dasar si miskin, gak boleh. Harus terjaga kehormatan kaum muslimin dari lisan kita. Kadang kita kalau bercandaan suka kebablasan. Apalagi bapak-bapak kalau lagi nongkrong, Pak. Lagi nongkrong, mainan gitu. Wah, dasar motor butut gitu, jangan. Harus selamat saudara kita dari lisan kita. Kalau kita pernah menghina orang, minta maaf. Kemudian kata Nabi SAW, harus kita selamatkan harta dan darahnya. Oh, harta kaum muslimin, darah kaum muslimin ini mahal. Boleh tertumpah hanya untuk jihad fisabilillah. Makanya kalau ada maling, saya suka di kampung itu harus langsung sigap gitu loh. Dan memang harus begitu. Itu hak muslim. Nabi SAW nambahin lagi. Ada lagi Ustaz, hak yang lain ada.
Kata Nabi SAW, kalau ketemu, idza laqitahu, kalau kalian saling bertemu, fasallim alaihi. Salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Dan menjawab salam itu wajib. Jangan kalau ketemu motoran, tit. Tit lagi kan? Tit. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gitu. Kalau kita klaksonan, tit. Balasannya? Tit. Salam, Pak. Yang satu di kebun sini, yang satu di kebun seberang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hak muslim. Dan salam kita, Pak, ucapan salam kita ini, ucapan salam penghuni surga. Kalau kita tanya, Ustaz, salamnya penghuni surga gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak perlu panjang-panjang, salam sejahtera untuk kita semua, dan seterusnya. Nggak usah. Kita cuman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu isinya keselamatan dan keberkahan. Ucapan salam kita ini ngedoain orang. Dan menjawabnya wajib. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, Nabi perintahkan para sahabat, Absus salam. Sebarin salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Begitu. Bahkan kata Nabi, kalau kita mengucapkan salam, kemudian bersalaman. Salaman, Pak. Salaman guys ya. Ini gugur dosa kita. Gugur. Berguguran dosa kita. Mau, Pak? Salaman dulu sama yang sebelah, Pak. Maaf, Pak. Ayo, Pak. Salaman dulu, Pak. Berguguran dosa kita, Pak. Masya Allah. Ya, berguguran dosa kita. Kapan lagi, Bu? Ibu, salaman, Ibu. Salaman dengan ibu-ibu yang lain. Masya Allah, kan jadi nggak ngantuk. Biasanya kalau pengajian kan ngantuk, Pak. Aduh, di pojokan begini. Tapi ada batasannya, jamaah. Ada batasannya salaman. Harus sesama mahram. Bapak jangan ngelihat tetangga cantik dikit pengen salaman. Ayu, Ustaz. Ayu. Oh. Assalamualaikum. Gugur dosa. Orang, Pak. Jangan, Pak. Itu beda cerita. Itu harus khitbah nikah dulu itu. Nggak boleh kita salaman sama yang bukan mahram, nggak boleh. Antar laki-laki boleh. Suami istri boleh. Bapak ke anak perempuan boleh. Adik ke kakak boleh. Paman ke ponakan boleh. Kakek ke cucu boleh. Tapi boya tetangga jangan, Pak. Janda taat. Jandanya gak punya anak lagi. Ya ini jangan salam, Pak. Bahaya, Pak. Dijagain, Pak. Bu, ibu juga jangan gampangan lagi, Bu. Main salam-salam aja. Tolak begini. Gitu. Dulu waktu COVID kan kita begini salamnya. Sama COVID nurut kita. Tapi syariat Nabi Muhammad udah zaman dulu. Bahwa laki-laki dan perempuan yang bukan mahram gak boleh ketemu kulitnya. Gitu ya jemaah ya. Jadi salam ini menggugurkan dosa, tapi salamnya harus kita atur. Kalau ini bukan mahram, kita begini. Mohon maaf gitu ya. Biasanya kalau lebaran kebablasan Bapak, sambil bawa rantang, sambil bawa jinjingan makanan. Iya. Jamaah diminta ke depan. Oh boleh, Ustaz. Boleh, Ustaz. Mengapunten gantian tasih kata ingkang menjawab. Semoga masing mawon. Monggo masing. Terus masing di mepet kali Ustaz ya. Atau kita mundurin dikit Ustaz. Monggo masing mulai. Monggo. Ingkang ping caket mawon. Lampu nika tasih amat nika. Mas mawon. Beri masuk dari belakang lagi. Oke, segini. Oh, mantap. Siapa? Lanjut lagi. Siapa? Masya Allah.
Mudah-mudahan jadi pahala jariah buat Bapak semua ya. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kalau duduk minta izin buat geserin itu termasuk sedekah dalam majelis. Ya, masya Allah. Kita lanjutin, Pak. Hak Muslim itu yang pertama tadi, kalau salam kita jawab. Kalau yang kedua kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau diundang datang. Idza da'aka fa'ajibhu. Kalau diundang kita datang. Undangan apa Ustaz? Undangan makan-makan kita datang. Undangan walimah, undangan nikahan. Kalau kita sempat kita datang. Ya, intinya kalau orang Muslim ngundang kita datang. Undangan pengajian, masya Allah. Sampai tadi Ustaz melihat ada yang pakai mobil, ada yang pakai call. Ya, masya Allah. Semoga Allah berkahi, semoga Allah kasih jariah kita ya. Allahumma amin. Juga jamaah yang ketiga. Yang ketiga yang kita jarang. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau ada yang bersin, kemudian ngucapin alhamdulillah, doakan. Hacim. Udah biasa aja kita mah. Padahal ada sunnahnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau bersin ucapin alhamdulillah, alhamdulillah. Nanti yang dengar ucapan alhamdulillah, doain. Apa doanya? Yarhamukallah. Yang bersin jawab lagi doanya. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Ini hak Muslim. Jangan dimain-mainin kalau bersin, Pak. Hocom, masya Allah. Kadang ada bapak-bapak gitu iseng kalau bersin sampai dimain-mainin. Ucapin alhamdulillah. Jemaah, itu merupakan nikmat. Kebayang kalau kita nggak dikasih bersin, jemaah. Dan bersin itu pasti semua orang merem. Pernah nyobain nggak bersin kebuka matanya? Hacim, nggak ada. Dan semua orang pasti kalau bersin merem. Hashim. Kenapa? Jadi ada studi penelitian, Pak. Kenapa refleks wajah kita ini kalau bersin itu merem? Karena kalau kita terbuka matanya, mata kita keluar, Pak. Dan Allah kasih nikmat. Ketika kita bersin, mata kita otomatis nutup. Dan kita wajib mengucapkan alhamdulillah. Kita wajib ucapin syukur ke Allah. Ya Allah, Engkau kasih mata ini nutup kalau bersin. Dan berapa juta bakteri yang Allah keluarkan dari tubuh kita ketika bersin. Ini kotor badan, makanya Allah kasih bersin. Debu masuk, bersin. Ibu-ibu yang masak kalau merica kebanyakan, bersin. Kalau masak cabai kebanyakan, bersin. Itu bukti Allah mengurus tubuh kita. Dan kita wajib mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Ya, itu hak Muslim yang lain, yang ketiga. Yang keempat, kalau minta nasihat, kasih nasihat. Ini kayak bapak, kita minta nasihat, kita nasihatin. Kalau ada anak minta nasihat ke orang tuanya, nasihatin. Kalau ada pemuda ke orang tua, ke sepuh minta nasihat, nasihatin. Ini hak Muslim. Yang kelima, kalau sakit, dijenguk. Kalau ada yang sakit, kita jenguk. Kita kasih semangat. Ya. Jangan kalau ngejenguk yang sakit, cerita yang serem-serem. Pak kemarin ada yang mirip kayak Pak gini, meninggal. Dikasih semangat, orang mau yang sakit itu dikasih buat sembuh. Kasih semangat. Pak kita tunggu di masjid lagi ya. Kita kangen nunggu Pak di saf pertama. Dikasih semangat. Kita jenguk, kita kasih semangat. Kita kasih hadiah sama dia. Supaya dia semangat buat kembali lagi sehat dan beraktivitas lagi. Jangan sampai di dusun kita, di RT kita, di RW kita ada yang sakit, kita biarin. Nanti kita takutnya dosa. Kita jenguk dia. Kita kasih hadiah. Minimal kita bawa apa deh, pisang, apel, bawa aja ada apa yang di rumah dah. Gitu. Yang terakhir, hak Muslim itu kalau meninggal dihantarkan. Tadi siang Anda dapat kabar bahwa salah satu jamaah kita ada yang wafat.
Semoga Allah memberikan ampunan buat beliau ya. Allahumma amin. Dan jamaah yang menyolatkan dapat pahala 1 qirot. Apaan tuh Ustaz 1 qirot? 1 qirot itu pahala sebesar Gunung Uhud. Gunung Uhud ini panjangnya, udah pernah ke Uhud jamaah? Belum. Moga-moga Allah berikan rezeki untuk datang ke Madinah semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Gunung Uhud tuh di Madinah, di kotanya Nabi. Itu panjang banget. Entah berapa kilo panjangnya. Tingginya entah berapa ratus meter. Nah, pahala orang yang menyolatkan 1 qirot. Nyolatin apa ya? Nyolatin jenazah. Yang mengantarkan ke kuburan ditambah lagi 1 qirot. Jadi kalau ada orang yang menyolatkan, kemudian mengantarkan jenazah ke kuburan, pahalanya berapa? 2 qirot, 2 gunung Uhud. Dan ini cuma didapatkan sama Islam saja. Dan ini fardu kifayah. Wajib tetangga ngurus tetangganya. Wajib lingkungannya untuk memperhatikan orang yang meninggal di sekitarnya. Gak boleh enggak. Kalau sudah ada yang mengurus, muncullah hukum selanjutnya kifayah. Makanya disebutnya fardu kifayah. Kalau ada yang sudah mengerjakan, ada yang ngurus, yang lain gugur kewajibannya. Tapi untuk menyolatkan, untuk menguburkan, kita solatkan dan kita hantar. Kenapa Ustadz? Pahalanya besar. Hak muslim atas muslim ini perlu kita gaungkan di masyarakat. Alhamdulillah, kita lihatnya saling sapa, saling kirim makanan. Alhamdulillah. Jaga itu terus Pak. Dan ini harus diwariskan sama anak cucu kita yang muda-muda. Kadang-kadang mereka itu abai. Dengan kebaikan-kebaikan kita mereka lupa. Nggak diteruskan. Makanya kasih tahu sama anak-anak kita, nak. Nih, Bapak kalau masak ini, kata Nabi, banyakin airnya. Bagi-bagi sama tetangga. Itu hak muslim. Saling berbagi. Walaupun cuma bagi-bagi kuah. Bapak masak sop ayam. Ayamnya kan cuma 3. Banyakin airnya. Kasih tetangga. Wortelnya atu-atu deh. Wortel 1, kubis 1, bawang daun 1. Udah bagi-bagi. Itu hak muslim. Jangan sampai tetangga dapat wanginya doang. Bapak masak ikan asin. Wah, nasi liwet, wanginya semerbak, tetangga lapar, zolim Pak. Kirim makanannya, apalagi pakai jengkol, wah udah mantep dah. Jadi lapar Ustadz jadinya, lapar kita ya. Ya Allah, bagi-bagi. Itu termasuk hak muslim dan itu sunnah. Intinya Islam ini memberikan hak dan kewajibannya secara adil. Dan ini kita hanya didapatkan sebagai muslim saja. Darilah indahnya Islam. Yang ketiga, jamaah rahimakumullah, Islam ini memberikan balasan. Bahkan balasannya sampai kita wafat. Islam ini memberikan pahala. Kayak barusan tuh, orang yang nyolatin, orang yang nganterin jenazah ke kuburan, 2 qirot. Orang yang sholat berjamaah, 27 pahalanya. Makanya jangan malas-malas ke masjid. Pak, jangan malas-malas ke masjid. Yuk makmurin masjid-masjid kita. Ajak anak-anak kita. Ajak para pemudanya. Ya yang duduk sekarang juga pemuda sih. Pada masanya tapi. Ya. Bapak juga dulu pemuda kan ya? Pada masanya. Ketika tahun 70 Bapak masih pemuda. Tapi saya ngelihat nih. Mana pemudanya mana? Senior semua. Saya tanya aja lagi, yang paling tua, maaf ya Pak, yang paling tua ada? Berapa umur yang paling tua? Yang duduk sekarang? Ada, berapa? 70 ada? Angkat tangan Pak. Berapa? Berapa Pak? 74. Ada yang ngalahin 74, di atas 74 ada? Berapa? 76. Kayak rokok 76 ya. Iya. Berapa? Masya Allah. Kep, kasih hadiah Bapak yang 80. Pak, doain saya Pak. Doain saya sehat. Doain kita ini sehat. Bapak udah ngalamin umur 30 Pak.
Saya belum ngalamin umur 80. Bapak doain saya ya Pak. Mudah-mudahan bisa Pak. Bisa mengganti ongkosnya Pak. Yang 74 sama 76 kasih juga, Kep. Jangan dianggurin, kan kasih juga. Dia udah ngarep, mana Ustaz kita nggak ngasih gitu ya. Dikasih. Masya Allah. Ibu-ibu ada yang senior, Bu. Ibu-ibu banyak. 100 ada 100. 100. Bu, ada 90, 80 ada. Ada 80. Kep, kasih dulu yang 80, Masya Allah, tabarakallah. Semoga Allah berikan keberkahan buat umur jamaah semua. Allah berikan umur yang dipakai untuk ketaatan kepadanya. Dan doakan kami anak-anak muda ini bisa terus berlanjut dakwah dalam kebaikan. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala, jamaah yang lain mohon maaf ini kita terbatas ya, jadi ntar ada tanyaan apa lagi ya. Amplopnya sedikit ya, mohon maaf ya. Jamaah, Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan pahala-pahala yang banyak buat kaum muslimin bahkan tatkala mereka wafat. Kata Nabi SAW, "Idza mata ibnu Adam in qata'a 'amaluh." Kalau anak Adam, ini kita manusia, wafat, in qata'a 'amaluh, seluruh amalnya terputus. Illa bisalas, kecuali 3. Yang pertama, shadaqatun jariyatun, sedekah jariyah. Apa sih sedekah jariyah itu? Wakaf. Iya, salah satunya wakaf. Sedekah jariyah itu apa sih Ustadz? Uang, harta yang kita keluarkan jamaah, yang manfaatnya ngalir terus. Manfaatnya panjang, itu sedekah jariyah. Kita ngelihat nih, ada keran masjid kita yang bocor, yang patah. Berapa sih harganya? 20.000. Kita ganti kerannya, kita panen pahala orang yang wudhu. Itu sedekah jariyah. Bapak kerja bakti di jalan yang penuh lumpur, sekarang jalannya jadi bagus. Berapa banyak orang yang lewat dari jalan itu, Bapak panen pahalanya. Ini sedekah jariyah. Jadi sedekah jariah itu nggak perlu yang punya duit, tapi yang punya tenaga, yang punya ide, dapat jariahnya. Bapak bikin ide, gimana nih caranya kalau masjid nyaman, dibikin indah, dibikin bagus, Bapak dapat pahala jariahnya. Sampai Nabi bilang sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berkontribusi ngebangun masjid walaupun sebesar cakar burung, kita cuma ngaduk semen doang. Kita cuman nyumbang 1 karung pasir. Kita cuman nyumbang 1 oles koas. Tapi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu pahalanya besar. Dibangunkan rumah di surga. Makanya ayo berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena pahalanya ngalir. Bahkan sampai kita wafat. Yang kedua, yang nggak putus sampai kita mati. Yang kedua, al-ilmu yang tafa'ubih, ilmu yang bermanfaat. Bapak umurnya udah banyak, pengalaman udah banyak, ilmunya udah banyak, ilmu yang kita punya tularkan sama anak-anak kita. Nah, kalau makan bismillah dulu, pakai tangan kanan. Itu diajarkan sama anak kita, Bu. Diajarkan sama cucu kita, sepanjang hidupnya dia makan pakai tangan kanan, sebelum makan dia bismillah dulu, kita panen pahala dia. Itu ilmu yang bermanfaat. Apalagi guru-guru ngaji, ngajarin alif, ngajarin ba, ngajarin fatihah, ngajarin al-ikhlas, ngajarin doa masuk masjid, ngajarin doa keluar masjid, ngajarin doa untuk orang tua. Panen pahala santrinya sepanjang hidupnya. Makanya untuk para guru, para ustadz, guru ngaji, jangan minder. Semangat, kita ambil jariahnya. Kita ambil manfaat ilmu yang bermanfaat ini. Ibu-ibu, bapak-bapak juga jangan mau kalah. Di rumah, di murojaah. Di rumah anak-anak kita diajarkan Al-Quran. Di rumah diajarkan doa-doa.
Kita panen pahala dari anak kita, dari ilmu yang kita sampaikan. Gak usah berat-berat, ilmu tafsir, berat. Ilmu faraid, berat. Kita ngajarin yang ringan-ringan aja ke anak. Kulhu, al-ikhlas, an-nas, al-falaq, zikir setelah sholat. Kita ajarin sama anak kita. Dan itu pahala yang ngalir sampai kita wafat. Yang terakhir, yang tidak putus sampai kita wafat, amalan apa Ustaz? Doa orang yang soleh, doa anak yang soleh. Kita punya anak, alhamdulillah. Kita dan kita pun jadi anak, jemaah. Bapak-bapak walaupun sudah tua begini, bapak itu anak dari orang tua kita. Dan kita ini harus jadi jariah buat orang tua kita, jemaah. Kita tiap pagi, tiap sore, tiap habis sholat, tiap ingat keluarga, tiap ingat ayah, tiap ingat ibu kita angkat tangan kita. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini pahala yang ngalir buat orang kita yang udah wafat. Bapak punya rizki 100.000, 200.000, Bapak sedekahin ke masjid. Bismillah, niat untuk orang tuaku, masukin keropak. Bapak ngeliat ada anak yatim, Bapak angkat jadi anak, Bapak suplai duitnya, sedekah bismillah wakaf untuk ibu saya yang udah meninggal. Ayo lomba-lomba. Bahkan pahala yang ngalir sampai kita wafat. Bahkan nanti di hari akhir kita butuh pahala-pahala yang banyak. Jangan sampai kita sebaliknya mewariskan kesalahan dan dosa. Khawatir nanti di akhirat kita jadi bangkrut. Udah nabung amal banyak-banyak, bangkrut. Jangan. Kita panen pahala saja. Kita kumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Bahkan kita alirkan jariah kita untuk orang tua kita yang sudah wafat. Jadilah anak-anak yang soleh. Minimal dengan mendoakan orang tua kita. Minimal. Maksimalnya kita punya rezeki, kita wakaf. Kita bantu orang. Ya, kita bangun musola misalnya. Kita bikin MCK, kita benerin jalan dengan niat wakaf dari orang tua kita. Tapi jangan maksa. Semampu kita saja. Intinya, semua orang bisa memiliki amal jariah. Minimal dengan doa untuk orang tua. Yang keempat, jamaah. Indahnya Islam itu dimudahkan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling utama nih. Bahkan kita datang ke majelis ilmu nih, Allah mudahkan jalan menuju surga. Nabi yang bilang, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, sahalallahu tariqan ilal jannah. Siapa yang dia datang ke majelis ilmu, ke pengajian, dengan mempersiapkan diri, pakai ongkos, baju bagus, wangi, pakai parfum, datang tadi dari jam 3:30, duduk pengen dengerin ilmu, sahalallahu tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Dan itu cuma didapatin sama orang Islam. Dan jalan ke surga bagi orang Islam itu mudah. Ada yang lebih mudah lagi. Kata Nabi SAW, manis birril wudu, siapa yang menyempurnakan wudu, kemudian berdoa, la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allahumma ja'alni minat tawwabin, waj'alni minal mutatahhirin. Habis wudu jamaah, doa yang barusan, kata Nabi SAW, bana baitan fil jannah, dibangunin rumah di surga. Wudu doang. Belum sholat. Wudu doang. Mudah banget jalan kita untuk menuju surga. Asal syaratnya kita terbebas dari yang namanya dosa besar. Islam ini indah.
Tapi Islam punya batasan. Ustadz, apa itu dosa besar? Kita gali cuma 3 aja. Yang pertama, berbuat syirik kepada Allah. Allah benci setiap orang yang berbuat syirik kepadanya. Jangan berbuat syirik sama Allah. Jangan sekutukan Allah dengan apapun. Allah nggak suka. Dosa tertinggi, kezaliman yang paling zalim Allah nggak suka. Kalau kita pengen dimudahin ke surga, hindarin yang namanya kesyirikan. Anak-anak muda percaya dengan bintang-bintang. Capricorn, Sagittarius. Yang begitu-begitu, Pak. Larang anak-anak kita mengerti begitu. Itu kesyirikan. Hati-hati. Sekarang kesyirikan makin modern. Di handphone sekarang. Ramalan-ramalan di handphone. Ya Allah. Sekarang dukunnya canggih pakai HP sekarang. Hati-hati. Yang kedua, dosa besar, membunuh. Nggak yakin kita nggak membunuh, toh? Nggak, toh? Nggak ya? Nggak ya? Yang ketiga, durhaka kepada orang tua. Ustadz, bentuk durhaka kepada orang tua yang paling ringan apa? Fala taqul lahuma uff. Jangan bilang sama orang tua. Kan gitu orang di sini kan ya. Tolong beliin bapak kopi. Ya elah, bapak nggak ngeliat aku lagi ngapain. Itu dosa namanya. Ibu, tolong ambilin garam, Ibu nggak ngeliat aku lagi ngapain. Ya salah. Apalagi anak sampai bentak-bentak orang tuanya. Apalagi anak sampai main fisik sama orang tuanya. Itu dosa lebih besar dibandingkan bilang Ada Pak anaknya, tak kandani Pak. Ada anak yang durhaka di sini, ketemu Ustadz di belakang. Ayo. Nanti kerasanya kalau apa? Kalau sudah meninggal. Mau minta maaf sama siapa? Kuburannya. Emang kalau ngejawab gak lari? Kita minta maaf ke kuburan. Bapak, selama ini aku minta maaf. Iya, loh, lari kita. Mumpung masih ada. Kalau kita belum bisa membahagiakan orang tua, jangan sakitin dia. Kalau kita belum bisa ngasih apa-apa, jangan sakitin dia. Karena dalam Islam, uququl walidain, durhaka sama orang tua ini dosa besar yang bisa menghilangkan tadi kemudahan menuju surganya Allah. Bayangin jamaah, Nabi bilang ridallah fi ridal walidain wa sakhtullah fi sakhtil walidain. Ridho Allah ada di ridho orang tua. Murkanya Allah di murkanya orang tua. Gimana kita mau mudah masuk surga kalau orang tua sendiri nggak ridho sama kita? Coba tanya orang tua kita, Pak, ridho nggak punya anak kayak saya ini? Pak, Bapak, Ibu, mau nggak ampunin kesalahan-kesalahan saya? Karena saya takut Allah nggak ridho karena engkau nggak ridho. Aku takut susah masuk surga gara-gara aku durhaka sama kalian. Ayo ketika nanti pulang, cium tangan orang tua kita. Jangan sampai ini kita terkenalnya orang yang berbuat baik di luar. Kita terkenal nih orang yang suka ngasih. Kita terkenal orang yang kalau lagi kesulitan kita bantu. Tapi ke orang tua sendiri berbuat keburukan, waliyadzubillah, jangan sampai. Ridho kita bukan di tetangga kita. Ridho kita bukan di teman kerja kita. Tapi ridho kita ada di orang tua kita. Kalau dia ridho, Allah ridho. Kalau dia marah, Allah marah. Kita pengen mudah masuk surga, kita pengen banget. Jangan sampai kita berbuat durhaka sama yang namanya orang tua. Karena kita kebanyakannya begitu. Nyakitin hati orang tua. Dan Masya Allahnya, orang tua maafin anaknya. Tanpa diminta. Tanya sama ibu-ibu. Bu, anak kita rewel sama kita. Anak kita minta-minta sama kita. Ibu cuma bisa ngelus dada.
Ya Allah, semoga anakku ini jadi anak yang soleh. Tanpa harus mengeluarkan kata memberi maaf. Bapak sama bapak. Kita tahu kelakuan anak kita, Pak. Nggak perlu dia minta maaf, kita udah berikan maaf. Tapi alangkah baiknya kalau seorang anak tahu diri. Kalau dia pengen mudah masuk surga, ya berbaktilah sama orang tuamu. Sampai Nabi bilang, alaihi wassalam, pintu surga itu ada 8. Pintu yang paling tengah itu berbakti sama orang tua. Sholat kita kan, ya, ala kadar. Zuhur jam 2, asar setengah 5, maghrib mepet isya jam 12, subuh bareng duha, kan gitu kan ya. Sedekah juga nggak banyak-banyak amat. Puasa juga Ramadan doang, Senin Kemis boro-boro Ustadz, lapar kita kerja. Tapi minimal kalau kita pengen mudah masuk surga, susah dengan amalan yang barusan, pakai dengan amalan berbakti sama orang tua. Tadi kita pagi ketemu sama Bribka Agung, Masya Allah ada kisah yang inspiratif. Bapaknya protes sama beliau karena beliau sibuk di kepolisian. Dia bilang gini, Le, kamu tuh kok sibuk banget katanya. Mandiin bapak dia nggak mau katanya. Mau mandiin bapak pas meninggal aja. Langsung dia Pak alih tugas. Dia ganti tugasnya jadi yang pagi datang, sore pulang. Demi apa? Berbakti sama orang tua. Kita punya kenalan, Pak. Ya, salah satu pengusaha sukses di Bandung. Ngurus bapaknya sampai sekarang. Itu lagi sama klien, lagi deal-dealan kontrak ratusan juta, ngelihat bapaknya keluar mau sholat, dilempar pulpennya, Pak, dilempar pulpennya. Diambil tangan bapaknya, diantar dulu ke masjid, balik lagi. Sampai orang yang nanda tanganin kaget loh, kok ditinggal? Dia bilang, ini cuma nyampe dunia, itu sampai saya ke surga. Kita nggak tertarik kita? Atau kita masih jadi beban orang tua kita? Mbah kita yang kita suruh kerja, kita yang leha-leha di rumah, gitu. Ya salam. Ayo muliakan orang tua kita. Karena ini jalan yang paling mudah dan paling tengah masuk surga. Makanya kata Nabi SAW, rogima anfun, celaka bagi yang mendapati orang tuanya masih hidup dan dia tidak bisa masuk surga dengannya. Itu PR buat kita, Pak. Sekarang PR buat ibu-ibu. Bu, ibu pengen mudah masuk surga? Bu, pengen mudah masuk surga? Taat sama suami. Kalau bapak amalannya banyak, sholat, tahajud, bla bla bla, banyak banget. Ibu pengen masuk surga, taat sama suami, udah selesai. Cuman kan susah kan, Bu, susah kan? Coba suami datang, ahlan wa sahlannya gimana? Sambutannya gimana? Bapak kalau pulang ke rumah disambut apa enggak? Boro-boro sangat, dia lagi di mana? Enggak lagi, jawabannya enggak lagi. Bu, ketangkep basah ibu ini. Suami pulang dari kebun ditanya, dari mana sih sampean? Loh, kerja. Enggak usah ditanya dari mana, pasti pulang. Nabi SAW yang bilang, pengen tahu perempuan-perempuan terbaik? Pengen tahu Bu perempuan-perempuan terbaik menurut Nabi? Yang pertama, idza ra'atha syaratka. Kalau engkau melihat istrimu, kau merasa nyaman. Bapak ngelihat bojonya nyaman nggak, Pak? Bilang nyamannya kepaksa. Nyaman, Ustaz, nyaman. Ibu kalau pengajian, dandan. Kalau ada undangan nikahan, kalau ketemu suami, dasteran, jujur aja Bu. Dasternya udah robek lagi. Kata Nabi, perempuan terbaik itu nyambut suami dan wangi. Boro-boro Ustaz. Ini serius, Ustaz ngomong serius. Ibu pengen mudah masuk surga, lakuin ini.
Yang kedua, idza amartaha fata'atka. Kalau engkau perintahkan dia taat. Kalau dia minta teh, sediain teh. Kalau dia pengen mandi, mandiin, Bu. Iya, Pak. Siapin airnya maksudnya, siapin airnya, siapin anduknya. Kalau mau mandiin, mandiin. Gak ada masalah. Kalau dia pengen pijit, pijitin. Kalau suami betah di rumah, ibu berarti calon penghuni surga. Tapi kalau suami kebanyakan di kebon, kebanyakan di pos kamling, di pos ronda, kebanyakan nongkrong, ada sesuatu di rumah berarti. Pak, koncone sampean kalau ada di pos, kenapa sih? Ada masalah apa? Tanya. Kok kebanyakan di luar dibandingkan di rumah? Tanya. Bu, bikin betah suami di rumah, ibu jaminannya surga. Ibu sholat udah, puasa sudah, menjaga kehormatan sudah. Tinggal yang terakhir ini, taat sama suami. Masuk surga dari pintu yang mana saja. Pintunya ada 8, ibu masuk surga dari pintu mana saja. Asal taat sama suami, layanin suami dengan baik. Bu, kok diem, Bu? Pulang sekarang, pulang dari pengajian ini, mau nggak layanin suami? Nggak kompak ini. Kebanyakan tapi kalau kita, waktu pacaran nggak malu. Yayang udah makan belum? Ditanya. Sekarang boro-boro. Wes talangan, wah, dilempar lagi nasinya. Subhanallah. Bu, perlakukan kayak raja, Bu. Bu, ini beneran Ustaz serius. Nabi yang bilang sallallahu alaihi wasallam, "Fanzur kaifa anti ma'ak fa innahu naruki au jannatuki." Nabi bilang tegas. Perhatikan wahai para wanita kepada suami kalian, karena suami kalian ini surgamu atau nerakamu. Kan kita pengen cita-citanya pengen mudah masuk surga. Kok sama suami begitu? Bukan gara-gara uang jajannya cuma 20.000 terus ibu lempar nasi. Enggak. Mau 20, mau 100.000, perlakuannya sama. Ya Pak, ada uang aja Bapak kayak raja. Pulang bawa nyawa doang. Ya, sampean masak sendiri dah. Ya Allah ya Rahman. Bu, mau mudah masuk surga, Bu? Layanin suaminya, Bu. Yang janda mohon maaf. Nggak ada yang mau nyelamatin janda di sini. Pak, janda itu harus diselamatkan, Pak. Waduh, repot Ustaz. Betul ini. Nabi yang bilang sallallahu alaihi wasallam, menyelamatkan janda jihad fisabilillah. Loh, pahala nih jihad Ustaz. Jihad. Apalagi jandanya anak satu. Jihad itu. Betul Pak. Santunin Pak. Jihad. Ya. Karena janda ini biasanya membawa anak yatim. Ya. Anak yatim yang kita urus. Nggak perlu dinikahin, tapi kita santunin. Ya, kok jadi kejanda? Kita kemana sih tadi ngurus apa sih? Suami istri. Ya, istri jalan yang paling mudah masuk surganya lewat suaminya. Suami jalan paling mudah masuk surganya orang tuanya. Bu, kalau suami ibu banyak berinteraksi dengan orang tuanya, dengan ayahnya, dengan ibunya, dia ngasih sama orang tuanya, ibu jangan larang karena dia pengen masuk surga. Begitupun Pak, ketika istri sampean jadi dandan, jadi wangi, jangan bilang kayak badut Ancol. Buset. Istrinya udah dandan disebut badut Ancol. Pak, kalau istri sampean jadi dandan, jadi wangi, puji dia. Mama kok cantik banget. Puji dia. Dia pengen apa? Masuk surga. Kalau dia tiba-tiba jadi tanya, Mas mau mangan karo opo? Walaupun pilihannya cuma 2, tempe sama telur, nggak apa-apa. Sambut dia. Terima kebaikan dia.
Ya, saling dukung mendukung untuk menuju surganya Allah. Karena sebagai seorang muslim kita dimudahkan jalan yang menuju surga. Itu aja mungkin jamaah sudah mau 5:30. Tadi Ustadz lihat ada yang dari dusunnya jauh luar biasa. Mudah-mudahan Allah ganti dengan pahala yang berlipat ganda ya. Ada orang yang paling jauh nggak? Jalan kaki tapi nggak ada. Dusun yang paling jauh dari mana? Dari mana Pak? Merbabu. Paling jauh itu. Berapa orang sampean? Walah 100 rek. Amplopnya gak cukup guys. Ganti bensinnya aja Cap. Ganti bensinnya buat mobil, ganti bensinnya Pak ya. Aman ya Pak? Aman Pak? Ganti bensinnya ya. Masya Allah. Nanti ketemu sama orang saya. Yang paling jauh dari Merbabu. Berapa lama kalau dari sini ke Merbabu? 2 jam? Sejam? Iya, kita kan ngomongin gak jalan kaki gitu. Gitu aja Pak. Nah, yang paling jauh tolong diganti itunya. Bensin mobilnya tolong diganti. Jemaah, kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya. Barakallahu fikum. MC-nya mana MC-nya? Ada MC-nya. Oh, dapat hadiah dong. Yang nanya dapat hadiah insya Allah. Ada MC-nya mana? Enggak dong. Mana Ustaz Abu Mikdad lagi sibuk kali ya? Langsung aja jamaah. Tapi mohon maaf nih, bertanya pakai bahasa Indonesia, jangan pakai bahasa Jawa, saya buyang. Ustaz, kalau ada yang mau bertanya silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali berkaitan dengan istri yang soleh. Kadang kita dengar dari istri-istri yang mungkin sering curhat kepada istri. Mungkin suami itu kadang kita juga butuh untuk selalu taat. Tapi kenyataannya mungkin dari segi ekonomi atau mungkin ketergantungan malah dengan istri. Bagaimana Ustaz? Atau mungkin suami yang kurang paham dengan tanggung jawab keluarga. Bagus pertanyaan. Ini sebenarnya saja Jay, buat pertanyaan Jay. Ini ada. Oh iya. Kasih hadiah dulu Cap, biar semangat Cap. Masya Allah, Bapak kasih hadiah dulu. Sama aja. Jemaah, betul. Ustaz, gimana istri mau taat kalau suaminya kurang bertanggung jawab? Oh ada Pak, suami nggak bertanggung jawab. Sama, ketemu sama saya di belakang. Anak durhaka, suami durhaka ketemu saya. Kita sparring aja yuk gitu. Jemaah, laki-laki, para rejal, para laki-laki, bapak-bapak, jangan sampai kita mampu menafkahi tidak menafkahi. Kata Nabi SAW, orang yang mampu menafkahi terus tidak menafkahi, falahu ismun, bagi dia dosa. Sampai ulama bilang kezoliman. Kewajiban kita cuma 3 Pak. Kewajiban nafkah kita ke istri itu cuma 3. Yang pertama, bapak makan, istri makan. Yang kedua, bapak pakai pakaian, istri juga pakai pakaian. Yang ketiga, bapak punya tempat tinggal dan istri tempat tinggal yang sama. Jadi nafkah wajib cuma 3. Ngasih makan, ngasih pakaian, ngasih tempat tinggal. Ustaz, makanku karo tahu tiap hari. Oke, nggak ada masalah. Yang penting bapak makan tahu, istri makan tahu. Kalau bapak makan daging, istri makan tahu, zalim. Bapak makan opor, istri makan opor juga, tapi kuahnya doang, zalim. Ini londo, aku bawain opor, kuahnya, wah, zalim Pak. Ayamnya bapak makan duluan, zalim. Harus adil. Kita makannya apa, istri makannya sama. Itu wajib buat kita laki-laki. Yang kedua, kita pakai pakaian, istri kita juga pakai pakaian. Dan belikan pakaian yang di luar rumah dan di dalam rumah. Baik, belikan pakaian buat keluar rumah yang menutup aurat,
yang di dalam rumah, yang terbuka aurat. Oh, wajib ini. Yang keluar rumah nutup aurat, yang di dalam rumah buka aurat. Wajib. Loh, Bapak kalau di rumah nutup aurat suka nggak? Lo gerah le. Ngapain sih? Gerah. Terbuka auratnya di rumah. Gak ada masalah. Beli pakaian yang menutup aurat. Ini wajib buat kita. Jangan sampai rambut istri kita, wah Masya Allah, jazakallah khairan. Jangan sampai rambut istri kita kelihatan sama teman-teman kita. Itu kan tanggung jawab kita. Belikan kerudung, belikan gamis, belikan rok yang panjang, buat nutup aurat dia. Wajib. Yang ketiga, tempat tinggal. Tempat tinggal ini mau ngontrak, mau numpang di rumah orang tua, yang penting istri kita ada atapnya. Tapi kalau beliin motor, beliin emas, beliin apa lagi? Beliin sendok garpu, itu tidak wajib, ini sedekah sunnah. Kalau suami ibu mampu, alhamdulillah. Kalau suami gak mampu, jangan maksa. Suami udah kerja banting tulang, keringetan, dia minta motor Harley misalnya. Oh, barang. Istrinya kebangetan sih jujur itu ya. Bu, aku pengen mobil. Oh, suamimu cuma gaji 3 juta pengen mobil, mimpi. Jangan nuntut suami begitu. Dan ini gak wajib suami memenuhkan itu. Karena suami pun memberi nafkah ini sesuai dengan takarannya. Makanya untuk para suami wajib memenuhi 3 hal ini. Kalau pengen istri kita taat, penuhi 3 ini. Harus tanggung jawab. Apalagi buat anak-anak muda yang pengen nikah. Ada di sini yang belum nikah? Mana? Yang di dalam mana? Berapa? Oh, masih kecil Pak, yang udah cukup nikah. Kalau dia nikah sih saya kaget. Yang udah cukup nikah tapi belum nikah ada? Mana? Ada? Yang di dalam? Mana? Ente belum? Umur berapa? Wah, masih muda. Yang umur 25, 30 belum nikah mana? Ente belum nikah? Kameramen kita belum nikah, Ustaz. Keburu gajah turun sampai dia. Nikah. Ini perempuan sebanyak gini, antum nggak bisa nikah. Subhanallah. Kasih hadiah buat jomblo kita, kasih hadiah. Biar semangat. Nih buat yang mau nikah. Nikah ini tidak mudah dan tidak susah. Kalau kalian sudah bisa memberikan tanggungan 3 hal ini, ngasih makan, ngasih pakaian, ngasih tempat tinggal, yuk gas, nikah. Ini mau nikah? Oh. Tua lagi belum nikah. Ya mah, jadi gitu. Laki-laki wajib bertanggung jawab supaya istri kita ini mau taat sama kita. Betul. Ada laki-laki di luar sana yang tidak bertanggung jawab. Mudah-mudahan di dusun ini, di desa ini, laki-lakinya pada tanggung jawab semuanya. Jangan cukup amin, harus tanggung jawab. Wajib. Ibu kalau nggak tanggung jawab suaminya lapor saya, WA saya. Saya datengin. Gitu ya Ustaz. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Barakallahu. Ada yang lain silakan. Boleh Pak. Ada Bapak ini. Berarti gini. Ustaz. Tadi Ustaz bilang salam salam itu wajib. Tapi di sini ada 2 agama. Yang salam cuman itu agama Kristen, gimana cara jawabnya? Begitu Ustaz. Masya Allah, saya minum dulu Pak, izin Pak. Kasih hadiah dulu Bapak ya. Bagus pertanyaannya. Ustadz, gimana kalau kita ketemu dengan orang yang bukan Muslim, kemudian mengucapin salam? Saya tahu Magelang ini banyak agama. Di sini ada yang Nasrani, ada yang Kristen, ada yang Buddha mungkin. Ya. Terus gimana Ustadz? Yang jelas tuntunan agama kita ini Pak, tidak boleh memulai salam kepada orang non-Muslim.
Jadi kita tidak memulai salam kepada siapa? Non-muslim. Biarin dia yang salam kepada kita. Kalau kita tidak boleh memulai salam. Itu kata Nabi, bukan kata saya, kata Nabi. Nabi bilang, kalau ketemu orang non-muslim, tidak boleh memulai salam. Kalau mereka mengucapkan salam, salamnya kita, Assalamualaikum. Kita jawabnya, Waalaikum saja. Kita jawabnya apa? Waalaikum. Itu tuntunan dari Nabi, Pak. Boleh nanti, kan sekarang ada internet, boleh di Google. Jadi kita tidak memulai salamnya. Kalau dia mengucapkan salam seperti salamnya kita, Assalamualaikum, kita jawab Waalaikum. Gitu ya. Ini termasuk antara toleransi antar sesama umat beragama. Gitu loh. Ya. Kita salaman Pak. Tapi jawabannya kurang lebih seperti itu. Gitu ya. Ada yang sampai nggak salaman sama orang non-muslim. Waduh, kayaknya bukan mahram. Enggak, kalau sama laki-laki nggak ada masalah. Terus kalau kurban, kasih dia. Ini desa kurban. Ustaz, dibagi juga orang non-muslim. Bagi, Pak. Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab, meriwayatkan sebuah hadis begini. Jadi Ibnu Umar itu kurbannya banyak. Kemudian Ibnu Umar ini punya pembantu. Punya yang suka bantu-bantuin di peternakannya. Habis motong, terus dia kasih satu paha besar. Kemudian dia ngasih ke pembantunya, tolong kasih ke tetangga saya yang Yahudi. Pegawainya melongok, kasih nih ke orang Yahudi. Iya kasih, beneran nih. Bener. Agama kita nyuruh berbuat baik kepada sesama manusia. Jadi urusan salam tadi diatur. Kalau kita nggak boleh memulai salam, tetapi ketika dia mengucapkan salam, kita jawabnya Waalaikum. Yang kedua, kalau kita kurban, kasih dia. Kalau kita ada walimah, ada hajatan, ada beseknya, kasih dia. Nggak boleh dilewat, Pak. Ini cara kita bertoleransi. Kalau dia meninggal, kita ucapkan turut berduka cita. Walaupun kita nggak boleh ngurusin jenazahnya. Takut salah, Pak. Kan beda. Biarkan mereka yang ngurusin diri sendiri. Tapi kita mengatakan turut berduka cita. Gitu ya. Kalau kemusibahan, dibantu. Ini toleransi kita. Tapi kalau dia ibadah, kita ibadah, apa kata Allah? Lakum dinukum waliyadi. Panjenengan silakan ibadah dengan sendiri, saya juga ibadah sendiri. Gak boleh dicampur. Gitu ya. Jadi jangan sampai ini masjid ada Natalan di dalamnya. Ini kebablasan toleransinya. Ya, jadi kalau urusan beribadah, silahkan sampean dengan ibadah sampean, aku dengan ibadah. Itu cara kita berinteraksi, bertemu dengan sesama manusia yang berbeda agama. Ya, karena agama banyak di Indonesia yang diakui 5. Dan ini bentuk toleransi kita. Cukup begitu Ustadz ya. Kita sampai 5:30. Mohon izin nanti Ustadz pada Isya ada kajian lagi. Di mana kita kajian kita? Di Al-Hidayah. Satu lagi kita insya Allah. Di Bawangan, betul. Insya Allah pada Isya. Jadi Ustadz memohon maaf kepada seluruh jamaah. Tidak bisa kasih amplop satu-satu. Mohon maaf. Ya, mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan bermanfaat untuk jamaah semuanya, menjadi pahala buat kita semua. Sekali lagi Ustadz senang sekali bisa bersilaturahmi, bersilatul ukhuwah dengan jamaah sekalian. Doakan Ustadz, semoga Ustadz sehat, teman-teman tim Ustadz juga sehat, bisa menebar dakwah kebaikan yang lebih luas lagi ya. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana dhallamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi kulli makan. Ya
قاضي الحاجات يا رب العالمين يا مجيب السائلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.